KCS TV, saluran kajian Islam ilmiah Kubar. Donasi dakwah Kubar Cinta Sunnah. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pembebasan lahan Kubar Cinta Sunnah. Alhamdulillahi wa kafa wa ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma aslih lana sha'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Amma ba'd. Ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum. Sebelumnya kita telah sebutkan ya beberapa ayat dari surah An-Naba tentang isi kandungannya, bahwasanya dalam surah ini atau dalam ayat-ayat yang pertama dari surah ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang apa yang diingkari oleh orang-orang kafir ya, ketika mereka saling memperselisihkan tentang keadaan terjadinya hari kiamat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya kalla sayalamun summa kalla sayalamun, bahwa tidak demikian, sungguh mereka akan melihatnya, kemudian tidaklah demikian, bahwasanya mereka akan melihatnya. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bahwasanya di mana Allah menjadikan nikmat yang besar untuk manusia ketika Allah jadikan bumi ini dibentangkan ya. Alam naj'alil arda mihada, kata Allah, bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai sebuah hamparan, yakni sebagai tempat yang terhampar sehingga makhluk atau manusia bisa hidup di atasnya. Kita menjadi tenang, bisa diam dan tinggal di atasnya. Kemudian Allah juga katakan wal jibala autada, bahwasanya gunung-gunung itu sebagai pasak dari bumi ini sehingga bumi menjadi kuat karenanya. Kemudian setelah itu Allah mengatakan wa khalaqnakum azwaja, dan kami jadikan kalian saling berpasang-pasangan. Ini juga di antara nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia. Nikmat adanya laki dan perempuan dan sesuatu yang berpasang-pasangan di muka bumi ini gitu. Karena yang dengan demikian ikhwati fillah manusia akan saling bersenang-senang dengannya dan akan terus berlangsung yang kehidupan gitu. Antum gak bisa bayangkan kalau isinya dalam suatu daerah, suatu tempat itu cuma laki-laki semua gitu ya, gak nikmat ya. Begitu sebaliknya, kalau dalam suatu pulau isinya cuma perempuan semuanya, maka tidak ada kenikmatan di dalamnya. Makanya Allah jadikan wa khalaqnakum azwaja, dan kami pun menciptakan kalian secara berpasang-pasangan. Kemudian Allah jelaskan kepada kita bahwasanya wa ja'alna naumakum subata, dan kami telah menjadikan tidur sebagai waktu untuk istirahat. Antum bisa bayangkan kalau manusia itu nggak bisa tidur ya. Bahkan di antara bentuk kesempurnaan makhluk, kesempurnaan manusia ya, adalah mereka bisa tidur. Kalau ada orang nggak bisa tidur, harus bawa ke dokter itu, dikasih obat dan seterusnya ya, dan itu adalah sebuah penyakit tentunya kok. Makanya di sini Allah katakan waj'alna naumakum subata, dan Allah telah menjadikan tidur itu sebagai waktu untuk istirahat bagi manusia ya. Jadi tidur adalah sebuah nikmat. Tidur adalah sebuah nikmat yang Allah berikan kepada makhluknya gitu. Kemudian Allah katakan waj'alna al-laila libasa, dan kami telah menjadikan malam sebagai pakaian. Kenapa malam dikatakan sebagai pakaian? Karena malam itu adalah sesuatu yang gelap dan yang menyelimuti gitu ya, sesuatu yang menutup. Makanya ketika seseorang berjalan di malam hari, kalau dia khawatir dilihat oleh orang lain, maka dia akan merasa tenang ketika di malam hari karena dia terselimuti oleh malam tadi itu. Dan itu adalah bagian dari fitrah atau bagian dari nikmat yang Allah berikan kepada manusia, di mana Allah jadikan siang dan malam. Ya, kalau seandainya waktu itu siang terus sakit gitu. Begitupun kalau waktu malam terus, orang juga akan bingung dengannya. Iya. Antum bisa bayangkan seandainya waktunya itu siang, masya Allah ya. Kalau puasa Ramadan luar biasa. Kalau kita siangnya panjang. Seperti di sebagian daerah yang siang harinya sampai berapa? 20 lebih ya. 20 jam lebih insyaallah. Itu masya Allah ya, luar biasa gitu. Begitupun sebaliknya,
Kalau seandainya manusia memiliki waktu malam yang lebih panjang gitu, maka khususnya kita ya orang-orang yang ada di negeri Indonesia atau sekitarnya yang punya iklim tropis itu bersyukur kepada Allah, karena di mana kita punya waktu siang dan malam itu yang hampir seimbang gitu. Itu adalah nikmat yang besar. Ya. Dan Allah telah katakan waja'alna laila libasa, dan Allah telah jadikan malam itu sebagai pakaian, ya, sebagai pakaian. Kemudian setelah itu dikatakan oleh Al-Imam Al-Qatadah rahimahullah ta'ala bahwa makna waja'alna laila libasa, yakni Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan malam itu sebagai waktu datangnya ketenangan. Tenang ya, ketika malam orang tidur nyenyak dan seterusnya. Makanya kalau antum ingin bandingkan antara tidur siang dengan tidur malam, maka itu tidak akan sebanding ya. Tidur malam itu adalah waktu yang tepat untuk istirahat. Malam adalah waktu yang seorang untuk istirahat, dan tidur pada waktu itu insya Allah itu lebih nikmat dibandingkan dengan tidur siang hari, kan itu. Meskipun kadang ya kita tidur dengan porsi yang sama ya, dengan lama yang sama antara siang dan malam, tetapi tentu tidur di malam hari itu lebih menenangkan bagi seseorang. Karena memang telah Allah jadikan waja'alna an-nahara ma'asya, karena fitrahnya siang adalah untuk mencari kehidupan, ya, untuk mencari penghidupan gitu. Makanya antum bisa bayangkan kalau orang itu dibalik kerjanya sip malam gitu ya, pasti sakit ya. Iya, capek, terasa berat dan seterusnya. Seandainya sampai di rumah setelah dia kerja kemudian dia tidur sepanjang siang itu, maka tetap tidak akan bisa menggantikan tidur malam. Karena memang fitrah manusia itu mereka adalah bekerja di waktu siang dan mereka istirahat di waktu malam, dan itu adalah fitrah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya itulah yang Allah tetapkan untuk manusia. Kemudian Allah katakan wa banayna fawqakum sab'an shidada, dan kami telah bangun di atas kalian 7 langit yang kokoh, ya. 7 langit yang kokoh. Di sini Allah ingin menunjukkan kepada kita akan keagungan dan kemuliaannya. Karena Allah telah menciptakan untuk manusia 7 langit yang berlapis-lapis di atas kita ini. Dan apa yang kita lihat di atas itu adalah langit yang pertama. Itu yang dikatakan sebagai sama'ud dunya, itu adalah langitnya dunia. Dan di atasnya ada langit lagi, di atasnya ada langit lagi, sampai kemudian di langit yang ke-7 gitu. Kalau dulu ada yang menganggap bahwasanya langit itu 7 lapis karena ada lapis-lapisan di bawah langit, dan yang kita lihat adalah langit ke-7, maka itu tidak benar ya. Yang kita lihat itu adalah langit yang pertama gitu. Baik, Allah katakan wa banayna fawqakum sab'an shidada, dan Allah telah bangun di atas kalian 7 langit yang kokoh, dan itu juga nikmat ya, agar kita bisa melihat betapa keagungan dan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala gitu. Kita bisa melihat betapa perkasanya Allah subhanahu wa ta'ala, bisa membuat langit ya tanpa ada tiang-tiang yang menyangganya, kan gitu. Kemudian Allah katakan waj'alna sirajan wahhaja, dan kami jadikan pelita yang amat terang, yakni adanya matahari di siang hari yang bersinar menyinari bumi, yang kemudian kita bisa beraktivitas di waktu itu. Anda bisa bayangkan, masya Allah, kalau nggak ada matahari gitu ya. Iya, betapa besar nikmat yang Allah berikan kepada manusia berupa matahari ini gitu. Ketika dia terbit pada waktu pagi hari, kemudian dia terbenam pada waktu sore hari, semuanya adalah dengan hikmah-hikmah yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan untuknya. Kemudian Allah katakan apa? Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja, dan kami turunkan dari awan air yang banyak gitu ya. Ini juga nikmat berikutnya. Setelah Allah jadikan langit, kemudian Allah jadikan di sana ada matahari, kemudian Allah takdirkan di sana ada awan, kemudian turun hujan, ya. Maka ini semuanya adalah nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya dikatakan bahwasanya hujan itu adalah berkah dari Allah. Makanya doa ketika kita mendapati hujan turun adalah Allahumma sayyiban nafi'an. Kita berdoa kepada Allah semoga hujan yang turun itu mendatangkan manfaat untuk kita. Karena hujan itu adalah nikmat, karena hujan itu adalah berkah dari Allah, dan tidak turunnya hujan itu merupakan bagian dari siksaan Allah kepada seorang hamba. Seperti disebutkan dalam hadis tentang orang-orang yang menahan zakat
walau minu ala zakat amwalihim. Kalau seandainya mereka menahan untuk tidak membayar zakat-zakat mereka, maka Allah akan menahan tidak turunnya hujan. Sampai kemudian Allah mengatakan walaulal bahaimu lam yumtaru, kata Nabi. Seandainya bukan karena ada binatang-binatang di muka bumi yang hidup di atasnya, maka Allah tidak akan menurunkan hujan sama sekali untuk mereka, gitu. Maka hujan ini adalah nikmat yang patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengannya. Iya. Karena dengan adanya hujan ini kemudian Allah sebutkan linukhrija bihi habban wa nabatan wa jannatin alfafa. Allah katakan agar kami tumbuhkan dengan air tersebut biji-bijian, tumbuh-tumbuhan dan kebun yang lebat. Disinilah diantara hikmah di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan, di mana hujan ini akan menghidupkan lahan-lahan yang mati, gitu ya. Antum bisa lihat ketika kemarau ya, semuanya kering, gitu ya. Kemudian ketika turun hujan tiba-tiba tumbuh rumputan yang kita mungkin kemarin tidak tahu di mana itu benih-benihnya ada. Tapi di sinilah ayatnya, inukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Agar kami tumbuhkan dengan air tersebut biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan sehingga menjadi kebun-kebun yang lebat, ya. Itu di antara nikmat ikhwah kita. Maka ikhwati fillah azza Allah iyyakum, setelah kita mengetahui betapa banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, maka hendaknya kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah kita melihat akan keagungan dan keperkasaan Allah Subhanahu wa taala dengan ciptaan-ciptaannya, maka menjadikan kita semakin takut kepadanya dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bermohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita semuanya. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.